Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Aisyah berdiri di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota yang berkedip seperti bintang jatuh. Tangannya gemetar saat memegang surat undangan pernikahan yang baru saja diterimanya dari keluarganya. "Ini adalah takdirmu, Nak," kata ibunya tadi pagi melalui telepon, suaranya penuh harapan tapi juga tegas. Aisyah, perempuan berusia 25 tahun dengan hijab yang selalu rapi, merasa dadanya sesak. Ia tahu ini bukan takdir, tapi tekanan. Tekanan dari keluarga Muslim yang taat, dari masyarakat yang mengharapkan ia menikah dengan Arid, pemuda baik-baik dari keluarga teman ayahnya. Tapi hati Aisyah berontak. Pikirannya melayang ke Lina, sahabatnya sejak kuliah, yang selalu ada di sisinya. Malam itu, Aisyah bertemu Lina di kai aurit mereka di kawasan Tamrin. Lina, 24 tahun, dengan rambut panjang hitam yang terurai bebas dan senyum yang selalu mencerahkan hari Aisyah, duduk di sudut dengan secangkir kopi hitam. "Kenapa wajahmu kusut begini, Sa?" tanya Lina sambil menyentuh tangan Aisyah lembut. Sentuhan itu membuat Aisyah tersentak, seperti arus listrik yang tak diundang tapi dinanti. Aku harus menikah, Lin," jawab Aisyah pelan, matanya menghindari tapan Lina. Lina terdiam, wajahnya memucat. "Dengan Arid. Kenapa sekarang?" desaknya. Aisyah menceritakan semuanya, tekanan ayah yang sakit-sakitan, ibu yang khawatir ia akan jadi perawan tua, dan masyarakat yang bisik-bisik di belakang. "Aku nggak punya pilihan," kata Aisyah, air matanya menetes. Lina meraih tangan Aisyah lebih erat. "Kamu punya pilihan, Sa. Kamu bisa bilang tidak." Tapi Aisyah tahu itu bukan semudah itu. Di Indonesia, di keluarga seperti miliknya, pernikahan adalah kewajiban, bukan pilihan. Mereka adalah keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, ayah bekerja sebagai guru agama, ibu mengurus rumah tangga. Aisyah sendiri bekerja sebagai guru sekolah dasar, hidupnya diatur oleh norma-norma yang ketat. Lina, di sisi lain, berasal dari keluarga lebih modern, ayahnya pengusaha kecil, dan ia bekerja sebagai desainer Grace Relance. Perbedaan itu membuat persahabatan mereka unik, tapi juga rumit. Malam itu, saat mereka berpisah, Lina memeluk Aisyah lebih lama dari biasanya. "Jangan lakukan kalau hati kamu gak ikut," bisik Lina. Aisyah pulang dengan hati bergejolak, mimpi buruk tentang pernikahan yang memenjarakannya. Keesokan harinya, Aisyah bertemu Arid di masjid dekat rumah. Arid, 28 tahun, pria tampan dengan jenggot rapi dan senyum sopan, adalah pilihan sempurna di mata keluarga. "Aku senang akhirnya kita bisa melangkah ke jenjang ini," kata Arid sambil memandang Aisyah penuh harap. Aisyah tersenyum paksa, tapi pikirannya melayang lagi ke Lina. Mengapa setiap kali Arid menyentuh tangannya, tak ada getar? Mengapa hanya Lina yang bisa membuat hatinya berdegup kencang? Aisyah mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ini dosa? Di agama yang ia anut, hubungan seperti itu dilarang. Tapi perasaan ini begitu nyata, begitu kuat. Ia ingat saat kuliah, ketika Lina pertama kali menyatakan perasaannya secara halus, tapi Aisyah menolak, takut pada apa yang orang katakan. Konflik dalam hati Aisyah semakin dalam. Ia mulai menghindari Lina, tapi itu hanya membuatnya semakin rindu. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Aisyah tak sengaja bertemu Lina di halte bus. "Kenapa kamu menghindariku?" tanya Lina dengan mata berkaca-kaca. Aisyah tak bisa menahan lagi. "Karena aku takut, Lin, aku takut perasaan ini." Mereka berlindung di bawah payung Lina, dan di saat itu, Aisyah menyadari betapa dekatnya mereka. "Perasaan apa?" desak Lina. Aisyah terdiam, tapi hatinya berteriak. Ini adalah awal dari badai yang akan datang. Aisyah mulai mencari jawaban.
Ia membaca buku-buku tentang identitas diri, tapi di Indonesia, topik LGBTQ masih tabu. Ia bergabung dengan forum online secara anonim, membaca cerita orang-orang yang mengalami hal serupa. Banyak yang menderita, diusir keluarga, bahkan dianiaya. Itu membuat Aisyah semakin takut. Tapi ada juga yang menemukan kebahagiaan, meski harus berjuang. Apakah aku siap membayar harganya, gumam Aisyah pada dirinya sendiri. Keluarganya adalah segalanya baginya. Ayahnya yang sakit, ibunya yang penyayang, adik-adiknya yang masih kecil. Jika ia memilih Lina, ia mungkin kehilangan mereka semua. Arif mulai curiga. Saat mereka makan malam bersama keluarga, Arif bertanya, "Kamu tampak gelisah akhir-akhir ini. Ada apa?" Aisyah menggeleng, tapi ibunya memperhatikan. "Jangan biarkan setan menggoda kamu, nak," kata ibu dengan nada khawatir. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Aisyah. Apakah perasaannya ini dari setan? Atau ini bagian dari dirinya yang Tuhan ciptakan? Konflik moral ini membuat Aisyah insomnia. Ia salat lebih sering, memohon petunjuk. Lina tak menyerah. Ia mengirim pesan setiap hari, mengingatkan Aisyah tentang momen-momen indah mereka. "Ingat saat kita traveling ke Bali. Kamu bilang itu hari terbaikmu." Aisyah tersenyum membaca itu, tapi juga menangis. Bali adalah tempat di mana perasaan itu pertama kali muncul, saat mereka berdua menikmati sunset di pantai, tangan bergandengan tanpa sadar. Kini pernikahan dengan Arid semakin dekat, hanya tinggal 2 bulan. Suatu hari, Aisyah memutuskan untuk bertemu Lina lagi. Di taman kota, di bawah pohon rindang, Aisyah berkata, "Aku nggak bisa lanjutkan ini, Lin, aku harus menikah." Lina terpukul, air matanya mengalir. "Kenapa? Karena apa orang bilang? Atau karena kamu nggak mencintaiku?" Aisyah terdiam, lalu pelan berkata, "Aku mencintaimu, Lin, tapi ini salah." Kata-kata itu seperti bom yang meledak. Lina memeluk Aisyah, dan untuk pertama kalinya, Aisyah membalas pelukan itu dengan sepenuh hati. Tapi kemudian, Aisyah mendorong Lina menjauh. "Kita nggak bisa." Ia pergi meninggalkan Lina yang hancur. Malam itu, Aisyah bermimpi buruk. Ia melihat keluarganya menangis, Lina sendirian, dan dirinya terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Bangun dengan keringat dingin, Aisyah menyadari ia harus membuat keputusan. Tapi apa? Memilih keluarga atau hati? Ini adalah harga yang harus dibayar. Pagi berikutnya, Aisyah pergi ke kantor Lina, sebuah studio kecil di kawasan Sudirman. Lina sedang bekerja di depan komputer, matanya sembab karena menangis semalaman. "Kita perlu bicara," kata Aisyah tegas. Lina mengangguk, mereka pindah ke ruang belakang. "Aku nggak bisa lepas dari perasaan ini, tapi aku juga nggak bisa menyakiti keluargaku," kata Aisyah. Lina mendengarkan, lalu berkata, "Mungkin kita bisa sembunyi dulu. Sampai kamu siap." Ide itu menggoda, tapi Aisyah tahu itu akan menjadi pengkhianatan. "Itu nggak adil buat Arid juga," jawabnya. Arif mulai lebih sering datang ke rumah Aisyah. Ia membawa hadiah, berbicara tentang masa depan mereka, rumah impian di pinggiran kota, anak-anak yang lucu. Setiap kata itu membuat Aisyah semakin tersiksa. "Kamu bahagia nggak dengan ini?" tanya Arif suatu hari. Aisyah berbohong, "Ya, tentu." Tapi di dalam, ia merasa seperti penipu. Konflik ini membuat Aisyah mulai menarik diri dari semua orang. Ia jarang salat berjamaah, menghindari masjid karena takut tapan orang. Lina, di sisi lain, mulai mencari dukungan. Ia bergabung dengan komunitas LGBTQ online di Indonesia, meski harus hati-hati karena undang-undang yang ketat. Di sana ia bertemu dengan cerita-cerita inspiratif, tapi juga tragis.
Seorang wanita diusir dari rumah, yang lain dipaksa menikah. Aku nggak mau Aisyah mengalami itu, pikir Lina. Ia memutuskan untuk mundur. Mungkin aku harus pergi dari hidupnya, gumamnya. Tapi takdir berkata lain. Saat acara lamaran resmi, di rumah Aisyah yang penuh tamu, Lina muncul tak diundang. Ia datang sebagai sahabat, tapi matanya penuh amarah. Selamat ya, Sa, kata Lina dingin. Aisyah panik, takut Lina melakukan sesuatu. Setelah acara, di halaman belakang, Lina menghadang Aisyah. Ini pilihanmu. Menikah dengan orang yang gak kamu cintai, bisik Lina marah. Aisyah menangis, aku gak punya pilihan lain. Mereka berdebat sengit, suara mereka hampir terdengar oleh tamu. Ibu Aisyah mendengar keributan. Ia mendekat, melihat keduanya. Ada apa ini, tanyanya curiga. Lina pergi dengan cepat, meninggalkan Aisyah yang gemetar. Malam itu, ibu bertanya, siapa Lina sebenarnya buat kamu? Aisyah berbohong lagi, hanya sahabat. Tapi ibu tak percaya. Ia mulai mengawasi Aisyah lebih ketat. Konflik semakin memuncak. Aisyah mulai merasa depresi, nafsu makannya hilang. Ia berkonsultasi dengan psikolog secara diam-diam, menceritakan perasaannya tanpa detail. Anda harus jujur pada diri sendiri, kata psikolog. Tapi jujur berarti kehancuran. Di sisi lain, Arif mulai merasa ada yang salah. Ia konfrontasi Aisyah, kalau kamu gak siap, kita bisa tunda. Tapi Aisyah tahu penundaan bukan solusi. Lina tak tahan lagi. Ia menelepon Aisyah malam-malam, aku akan pergi ke Bandung, mulai hidup baru. Tanpa kamu. Kata-kata itu seperti pukulan. Aisyah menangis, jangan pergi. Tapi Lina tegas, kamu yang memilih ini. Aisyah merasa dunia runtuh. Ia sadar, kehilangan Lina lebih menyakitkan daripada apapun. Beberapa hari kemudian, Aisyah memutuskan untuk bertemu Lina terakhir kali. Di kai yang sama, Aisyah berkata, aku akan batalkan pertunangan. Lina terkejut, benarkah? Aisyah mengangguk, tapi dengan syarat, tapi kita nggak bisa bersama sekarang. Aku perlu waktu untuk keluarga. Lina setuju, meski hati hancur. Ini adalah pengorbanan pertama. Ayah Aisyah marah besar saat mendengar pembatalan. Kamu malu-maluin keluarga, teriaknya. Ibu menangis, apa salah kami? Aisyah tak bisa jelaskan alasan sebenarnya. Ia bilang, aku belum siap. Tapi gosip mulai menyebar di lingkungan. Tetangga bisik-bisik, pasti ada yang salah dengan gadis itu. Lina pindah ke Bandung, tapi mereka tetap kontak rahasia. Aisyah mulai mencari pekerjaan baru, mungkin pindah kota juga. Tapi tekanan sosial semakin berat. Teman-teman mulai menjauh, keluarga dingin. Aisyah merasa sendirian, tapi juga bebas untuk pertama kalinya. Di Bandung, Lina bertemu dengan komunitas kecil. Ia belajar tentang hak-hak mereka, meski di Indonesia masih sulit. Ia berbagi cerita dengan Aisyah melalui chat, memberi harapan. Tapi kemudian, bencana datang. Ayah Aisyah jatuh sakit parah, serangan jantung. Dokter bilang stres penyebabnya. Aisyah merasa bersalah, ini karena aku. Di rumah sakit, ibu berkata, kamu harus pikirkan keluarga, nak. Kembalilah ke Arif. Aisyah terpojok. Apakah ia harus korbankan cinta demi keluarga? Ini adalah pilihan yang penuh kontroversi. Aisyah duduk di samping tempat tidur ayahnya, memegang tangannya yang lemah. Makan aku, yah, bisiknya. Ayah membuka mata, apa yang sebenarnya terjadi, nak? Aisyah tak bisa bohong lagi. Ia ceritakan tentang perasaannya pada Lina, meski samar-samar. Ayah terdiam lama lalu berkata, agama kita melarang itu. Tapi aku cinta kamu apa adanya.
Kata-kata itu mengejutkan Aisyah. Ayah, yang selalu taat, ternyata punya hati lembut. Tapi ia tambahkan, jangan biarkan ini hancurkan keluarga. Ibu yang mendengar dari pintu marah besar. Ini dosa besar. Kamu harus tobat. Ia usir Aisyah dari rumah sakit. Aisyah pulang dengan hati hancur, menelepon Lina. Ayah tahu, Lin, ibu marah. Lina datang ke Jakarta malam itu juga, meski berisiko. Mereka bertemu di hotel kecil, Lina memeluk Aisyah. Kita hadapi bersama. Tapi Aisyah ragu, ini akan menyakiti lebih banyak orang. Keesokan harinya, Arif datang ke rumah Aisyah. Aku dengar tentang ayahmu. Dan tentang alasan pembatalan. Gosip telah menyebar. Arif terluka, kenapa nggak bilang dari awal? Aisyah minta maaf, aku takut. Arif pergi dengan amarah, tapi juga pengertian. Semoga kamu bahagia, katanya sebelum pergi. Konflik dengan ibu semakin dalam. Ibu mulai mengajak Aisyah ke pengajian khusus, berharap menyembuhkan perasaannya. Ini pengaruh setan, kata ibu. Aisyah ikut, tapi hatinya memberontak. Di pengajian, ustaz bicara tentang dosa homoseksual, membuat Aisyah merasa seperti penjahat. Ia mulai mempertanyakan imannya. Apakah Tuhan benar-benar membenci dirinya? Lina di Jakarta lagi mulai bekerja paruh waktu untuk dekat dengan Aisyah. Mereka bertemu diam-diam, tapi selalu was-was. Suatu hari, adik Aisyah, yang berusia 15 tahun, melihat mereka bergandengan di taman. Kak, kamu lesbian ya? Tanya adik polos. Aisyah panik, jangan bilang siapa-siapa. Adik setuju, tapi itu menambah beban. Ayah pulang dari rumah sakit, tapi kondisinya lemah. Keluarga berkumpul, ibu usul Aisyah pindah ke pesantren untuk membersihkan hati. Aisyah menolak, aku nggak sakit, Bu. Pertengkaran hebat terjadi, ayah mencoba mediasi tapi lemah. Akhirnya, Aisyah pergi dari rumah, tinggal di apartemen kecil milik Lina. Hidup baru dimulai, tapi penuh tantangan. Aisyah kehilangan pekerjaan karena gosip di sekolah. Kami nggak mau guru seperti itu, kata kepala sekolah. Aisyah terpukul, tapi Lina dukung, kita cari yang baru. Mereka mulai hidup bersama, meski sebagai teman serumah. Cinta mereka tumbuh, tapi selalu dibayangi rasa bersalah. Suatu malam, ibu datang ke apartemen. Pulanglah, nak. Ayah semakin buruk. Aisyah terkejut, ibu tahu alamat dari adik. Aku nggak bisa, Bu, kalau kamu nggak terima aku apa adanya. Ibu menangis, ini salah. Kamu akan masuk neraka. Debat panjang terjadi, Lina diam di kamar. Akhirnya, ibu pergi, tapi meninggalkan kata-kata pedas, kamu pilih dia daripada keluarga. Aisyah hancur, tapi Lina bilang, waktu akan sembuhkan. Mereka mulai ikut kelompok dukungan di Jakarta, bertemu orang-orang sejenis. Ada yang cerita tentang rekonsiliasi dengan keluarga, memberi harapan. Tapi ada juga yang dianiaya, membuat mereka takut. Arif muncul lagi, kali ini dengan niat balas dendam. Tidak, ia datang minta maaf. Aku paham sekarang. Aku harap kamu bahagia. Pertemuan itu menutup bab lama. Tapi kemudian, ancaman datang dari luar. Seorang tetangga melaporkan mereka Kert, bilang seada pasangan sesama jenis. Datang memperingatkan, ini nggak boleh di sini. Aisyah dan Lina pindah lagi ke daerah lebih terpencil. Tekanan sosial ini membuat mereka semakin kuat, tapi juga lelah. Aisyah mulai menulis diari, menuangkan konflik innernya. Apakah cinta ini salah? Atau masyarakat yang salah? Ayah menelepon, datanglah ke rumah. Ibu mulai melunak. Aisyah pergi sendirian. Di rumah, ayah berkata, aku baca tentang ini.
Mungkin Tuhan punya rencana lain. Ibu diam, tapi tak marah. Ini adalah langkah kecil menuju rekonsiliasi. Tapi tinggi Tro datang saat acara keluarga besar. Sepupu Aisyah tahu rahasia, dan ia konfrontasi di depan semua. Aisyah lesbian. Teriaknya. Ruangan hening, lalu chaos. Keluarga marah, beberapa dukung, tapi mayoritas menolak. Aisyah pergi dengan air mata, merasa dikhianati. Setelah insiden itu, Aisyah memutuskan untuk cut dari keluarga besar. Hanya ayah dan adik yang masih kontak. Ibu mulai bicara lagi, tapi dingin. Kamu harus tobat, katanya setiap kali. Aisyah lelah, tapi tak menyerah. Ia dapat pekerjaan baru sebagai tutor online, menghindari tatap muka. Lina mulai sukses di karirnya, mendapat proyek besar. Ini untuk kita, katanya. Mereka rencanakan liburan ke Yogyakarta untuk relaks. Di sana, di Candi Borobudur, mereka saling berjanji selamanya bersama, apapun harganya. Momen romantis itu memperkuat ikatan mereka. Tapi kembali ke Jakarta, masalah baru muncul. Lina mendapat tawaran kerja di Singapura, gaji besar. Ini kesempatan, Sa. Kita bisa pindah, mulai baru di sana. Aisyah ragu, bagaimana dengan keluargaku? Ini adalah dilema baru, pilih masa depan atau keluarga. Ayah semakin sakit, Aisyah sering ke rumah. Suatu hari, ayah berkata bawa Lina ke sini. Aisyah terkejut, tapi patuh. Lina datang, nerus. Ayah bicara dengan Lina, jaga anakku baik-baik. Lina menangis, saya janji, Pak. Ibu diam di sudut, tapi tak protes. Ini adalah terobosan. Tapi sepupu yang dulu mengkhianati, kini minta maaf. Aku takut, Sa. Tapi sekarang aku paham. Rekonsiliasi lambat, tapi terjadi. Masyarakat masih bisik-bisik, tapi Aisyah abaikan. Lina putuskan tolak tawaran Singapura. Aku nggak mau tinggalkan kamu di sini. Pengorbanan itu membuat Aisyah sadar betapa dalam cintanya. Mereka mulai advokasi kecil-kecilan, bantu orang lain di komunitas. Suatu hari, demonstrasi hak di Jakarta. Aisyah dan Lina ikut, meski berisiko. Di sana mereka lihat kekerasan dari kelompok konservatif. Lina terluka ringan, Aisyah marah. Ini harga yang kita bayar, kata Lina. Aisyah sadar perjuangan ini lebih besar dari mereka. Kembali ke rumah, ibu menelepon. Aku lihat berita. Kamu di sana. Aisyah akui. Ibu diam lama, lalu hati-hati, nak. Itu adalah dukungan halus. Ayah meninggal 3 bulan kemudian. Di pemakaman, keluarga berkumpul. Ibu memeluk Aisyah, ayah bangga padamu. Lina datang, berdiri di belakang. Setelah itu, ibu undang Lina makan malam. Ceritakan tentang dirimu, kata ibu. Percakapan awkward, tapi langkah maju. Aisyah mulai terbuka di media sosial, tulis tentang pengalaman. Banyak dukungan, tapi juga hate. Ia hadapi dengan Lina di sisi. Konflik terakhir, teman lama Aisyah, yang konservatif konfrontasi. Kamu merusak nilai-nilai kita. Aisyah balas, cinta bukan rusak nilai. Debat itu membuat Aisyah lebih kuat. Mereka rencanakan pernikahan simbolis hanya untuk mereka dan teman dekat. Di pantai Bali, tempat awal cinta mereka. Aku pilih kamu, kata Aisyah. Lina balas, selamanya. Tapi realita kembali. Undang-undang Indonesia tak akui. Mereka tetap berjuang. Tahun berlalu, Aisyah dan Lina hidup bersama di Jakarta dengan dukungan keluarga yang lambat laun bertambah. Ibu Aisyah sekarang sering datang meski masih ragu. Aku coba pahami, katanya.
Adik Aisyah jadi pendukung kuat, bahkan ikut advokasi. Mereka mulai bisnis kecil, studio desain yang fokus pada isu sosial. Sukses datang, tapi tantangan tetap. Media sering liput, beberapa positif, beberapa negatif. Aisyah jadi speaker di acara-acara, ceritakan perjuangannya. Suatu hari, Arif menikah dengan orang lain. Ia undang Aisyah sebagai teman. Aisyah datang dengan Lina, simbol penutupan. Konflik inner Aisyah hampir hilang, tapi kadang muncul. Apakah ini benar? Tanyanya pada Lina. Lina jawab, cinta kita benar. Mereka adopsi anak kucing, simbol keluarga kecil mereka. Hidup bahagia, tapi sadar perjuangan belum selesai. Di akhir cerita, Aisyah refleksi, aku bayar harga mahal, tapi dapatkan kebebasan. Apakah mencintai sesama jenis adalah dosa, atau hak asasi manusia yang harus diakui?